Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 631 Dewa Kematian akan datang. Lin Bai bergegas ke langit dan menyelamatkan semua murid. Saat dia mendarat, burung terbang itu jatuh ke tanah dengan keras, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Ketika Sujianan melihat pemandangan ini, seekor burung terbang mati, membuat wajahnya penuh amarah. Lin Bai melirik Fei Tianpeng yang jatuh, matanya dipenuhi amarah yang luar biasa, dan dia segera menginjak pedang terbangnya dan bergegas menuju istana Changhai Yuntai. Saya ingin melihat trik apa yang akan Anda mainkan di istana Changhai Yuntai. Bai Yujian dengan cepat mendekati istana Changhai Yuntai. Pada saat ini, Su Jianan juga berkata dengan dingin, semua murid, cabut pedangmu dari sarungnya. Ayo pergi ke istana Changhai Yuntai untuk mencari keadilan. Ya, pada saat ini, semua murid sekte Lingjian juga terisi dengan marah dan menghunus pedang dari sarungnya. Ikuti Sujianan untuk menggunakan keterampilan tubuhnya dan segera dekati istana Changhai Yuntai. Dan di dalam gerbang gunung istana Changhai Yuntai, beberapa murid berteriak gembira, hahaha, kakak senior Zuken, datang dan lihat, Tianpeng yang terbang itu telah jatuh ke dalam hutan satu persatu. Zuken berkata dengan bangga. Dia tersenyum, hanya sekelompok semut dari sekte Lingjian yang berani melawan istana Changhai Yuntai dan mencari kematian. Saudara-saudara, jangan biarkan mereka memiliki kesempatan untuk bernapas, keluarlah untukku di hutan pegunungan itu. Zuken menunjuk ke arah hutan pegunungan dan berkata dengan dingin. Baiklah, kakak senior Zuken, lihat saja. Sekelompok murid dalam dari istana Changhai Yuntai tertawa gembira. Segera mereka menuju formasi besar, mengerahkan arah formasi panah besi, mengarah ke hutan pegunungan, dan ingin mengaktifkan formasi sihir. Namun saat ini, cahaya keemasan bersinar dan tiba-tiba muncul di gerbang gunung selatan istana Changhai Yuntai. Siapa itu? Zuken tampak ketakutan, menatap pedang terbang itu dengan heran seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Baru pada saat itulah Zuken menyadari bahwa cahaya keemasan yang tiba-tiba di atas kepalanya adalah pedang terbang. Dan di atas pedang itu, ada seorang pria dengan wajah muram di mulutnya. Lin Bai menundukkan kepalanya dan melihat murid-murid istana Changhai Yuntai menjadi pucat karena ketakutan dan bertanya dengan suara dingin, apa maksudmu dengan istana Changhai Yuntai? Beranikah kamu menyerang Fei Tianpeng dari sekte Lingjian? Zhu Ken sangat terkejut. Mengira orang ini sebenarnya adalah murid sekte Lingjian. Kakak senior Zuken, dia adalah Lin Bai. Seorang murid mengingatkan Zuken. Zuken terkejut dan berseru di dalam hatinya, dia sebenarnya adalah Lin Bai. Segera, mata Zuken bersinar, dan kemudian jejak tekad muncul di wajah paniknya, dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Lin Bai, di mana itu? Iblis itu berani berpura-pura menjadi murid sekte Lingjian, terkutuklah kamu. Adik-adik, tembak jatuh orang ini untukku. Mata Zuken menampakkan cahaya yang tajam dan dia segera memerintahkan. Ya, pada saat ini, semua prajurit yang mengendalikan formasi surgawi panah besi menanggapi dengan mencibir. Mereka mencibir di wajah mereka dan bergumam dengan dingin di dalam hati mereka, kamu benar-benar mencari kematian, beraninya kamu bergegas ke depan kami. Tepat sekali, dalam jarak sedekat itu, menurutku jika kamu bisa menguasai kekuatan formasi penghubung langit panah besi. Pada jarak sedekat itu, kamu pasti akan mati. Di depan jarak sedekat itu, formasi penghubung langit panah besi dibombardir oleh hujan anak panah. Membunuh saja sudah cukup untuk menjatuhkan para master yang mengira mereka berada di alam ramuan manusia. Hei, Lin Bai, tunggu saja kematiannya. Kelompok dari murid-murid yang mengendalikan formasi surgawi panah besi semuanya mencibir. Dalam sekejap, Lin Bai merasakan energi spiritual di sekitarnya menekan formasi Iron Crossbow dengan gila-gilaan, dan panah putih keperakan muncul di formasi Iron Crossbow satu demi satu. Dan titik tajam pada anak panah ini ditujukan ke Lin Bai. Segera, Lin Bai terbungkus dalam dinginnya kematian. Kamu mencari kematian. Mata Lin Bai berkilat, niat membunuhnya terungkap. Wosh! Wosh! Hujan anak panah ditembak jatuh, langsung mengarah ke Lin Bai. Lin Bai mengendalikan pedang terbang secara berlebihan dan melintas, menghindari celah ribuan anak panah. Apakah pedang rohnya yang menentang udara begitu lincah? Ia benar-benar dapat menghindari hujan anak panah yang begitu lebat. Sulit dipercaya. Semua prajurit istana Changhai Yuntai yang terlalu mengendalikan formasi langit panah besi, ada sekitar 100 orang, dan mereka semua berteriak ngeri saat ini. Lin Bai menghindari hujan panah dan menemukan lokasi formasi panah besi. Dia segera menghindari pedang terbangnya dan langsung menuju ke arah sekelompok murid. Tidak, dia datang. Semua murid berteriak. Bagaimana jika dia bergegas? Dia hanya mencari kematian. Itu benar, saudara-saudara, kita bisa menekannya bersama-sama. Ayo kita ambil tindakan. Bunuh dia.
Para prajurit dari formasi surgawi panah besi yang sangat terkontrol ini, semuanya mereka semua berada pada tahap awal alam pil ilahi setengah langkah. Lebih dari 100 orang datang sambil mengaum ke arahnya, dan dalam sekejap, mereka semua menyerbu ke arah Lin Bai dengan ekspresi galak di wajah mereka. Di tangan mereka, seni bela diri yang kuat dan kekuatan jiwa bela diri yang mengejutkan meledak. Itu diringkas menjadi serangan yang menutupi langit dan matahari, dan menyerang Lin Bai. Gunung dan sungai selamanya sunyi. Lin Bai berdiri di atas pedang terbang itu, tidak bergerak. Saat pedang itu menghantam, matanya menunjukkan ketajaman dari langit yang terbakar. Pedang Qingge keluar dari sarungnya dengan suara berdengung. Terdengar, dan menebas dengan satu pedang. Gemuruh. Energi pedang yang menghancurkan bumi, energi pedang, menarik ruang langit dan bumi, menghancurkan segala sesuatu dan menyerang, menghantam serangan gabungan lebih dari 100 orang. Bang! Energi pedang menyebar, tidak hanya memblokir serangan gabungan lebih dari 100 orang, tetapi energi pedang yang tersisa juga melukai lebih dari 100 orang dan membuat mereka terbang mundur. Puff! Puff! Lebih dari 100 murid dalam istana Changhai Yuntai terbang berantakan dan jatuh ke tanah, muntah darah dan meratap tanpa henti. Ketika Zuken melihat pemandangan ini, dia langsung merasa ngeri, apa? Dia mengalahkan lebih dari 100 murid dalam istana Changhai Yuntai kita dengan satu pedang. Bagaimana ini mungkin? Bahkan untuk kakak senior Duan Changhai, saya khawatir itu akan sulit lakukan. Berhenti. Pada saat ini, Zuken datang dengan cepat dan berteriak, Lin Bai, beraninya kamu. Ini istana Changhai Yuntaiku, kamu berani membunuh murid istana Changhai Yuntianku, kamu sedang mencari kematian. Zuken meraung. Lin Bai memandang Zuken sambil mencibir dan berkata, bukankah kamu bilang aku monster? Bukankah kamu bilang kamu tidak mengenalku? Bagaimana kamu bisa tiba-tiba mengenalku sekarang? Zuken tiba-tiba merasa malu ketika dia mendengar perkataan Lin Bai. Tapi pada akhirnya dia berkata dengan marah, jika kamu tahu apa yang kamu lakukan, segera minta maaf kepada mereka. Jika suasana hati mereka sedang baik dan tidak menganggapmu bertanggung jawab, itu saja. Kalau tidak, hanya berdasarkan apa yang kamu lakukan hari ini, bukan hanya kamu, tetapi juga sekte Lingjian kamu harus membayar mahal di bawah murka istana Changhai Yuntai saya. Zuken berkata kepada Lin Bai dengan cibiran di wajahnya. Para murid yang jatuh ke tanah juga meraung dengan marah, ya, sekte Lingjian Anda berani menyakiti murid-murid saya dari istana Changhai Yuntai. Anda hanya mencari kematian. Lin Bai, saya menyarankan Anda untuk berlutut dan meminta maaf kepada kami, jika kamu melakukannya, sekte pedang rohmu pasti akan dihancurkan oleh istana Changhai Yuntaiku. Ya ampun, kultivator pedang nomor 1 dari 700 kerajaan di Lingdong sedang berlutut untuk kita. Pemandangan ini pasti akan spektakuler. Aku menantikannya. Ayo, berlututlah. Dasar murid tak berguna dari sekte tak berguna. Bab 632 Istana Changhai Yuntai. Apa maksudmu? Kelompok murid dari istana Changhai Yuntai mengandalkan kekuatan sekte mereka dan tidak menganggap serius Lin Bai. Mereka berpikir dalam benak mereka, apa yang bisa dilakukan oleh pembudidaya pedang nomor 1 di Lingdong. Mungkinkah kamu masih bisa menentang surga? Ada 5 atau 6 ahli alam ramuan manusia di istana Changhai Yuntai kita. Jika kamu berani bertindak sembarangan, apalagi pembudidaya pedang nomor 1 di Lingdong, kamu akan mati bahkan jika kamu adalah dewa yang turun ke bumi. Berlututlah dengan cepat dan bersujud kepadaku 100 kali. Jika aku merasa lebih baik, aku mungkin bisa melepaskan sekte pedang rohmu. 100 kepala, tidak kurang satu pun, dan kamu harus bersujud. 100 prajurit yang dijatuhkan Lin Bai berdiri satu demi satu dan berkata kepada Lin Bai dengan sikap mendominasi. Wajah Lin Bai berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Dia memandang mereka dan bertanya sambil tersenyum, kamu masih ingin aku berlutut dan bersujud agar bisa berada di dekatku. Kamu melukai orang dengan panah tersembunyi dan menembak jatuh Fei Tianpeng rohku sekte pedang. Saya belum melakukannya. Apakah Anda sedang menyelesaikan masalah dengan Anda? Dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk berbicara kepada saya seperti ini? Siapa yang memberi Anda keberanian untuk berteriak di depan saya seperti ini? Lin Bai meraung marah dan terbang dengan pedang. Kematian. Pedang pembunuh instan diaktifkan, dan cahaya pedang abu-abu tersapu dengan sangat tajam. Pada saat ini, lebih dari 100 murid istana Changhai Yuntai yang berdiri di depan Lin Bai melebarkan mata, ekspresi mereka ngeri, dan udara sedingin es bertiup di tenggorokan mereka. Udara dingin ini adalah udara kematian. Tidak, tidak, tidak. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kakek Lin Bai, leluhur Lin Bai, lepaskan aku tidak akan berani lagi.
Pada saat ini, saya masih bangga murid kebanggaan Istana Changhai Yuntai benar-benar dikalahkan oleh aura kematian ini, dan semua kebanggaan di hatinya hancur. Di bawah aura kematian ini, mereka harus berlutut tepat di depan Lin Bai dan memohon belas kasihan demi nyawa mereka. Puff, puff. Sayangnya, pedang Lin Bai telah diambil. Bahkan jika mereka memohon belas kasihan, Lin Bai tidak bisa membiarkan mereka pergi. Cahaya pedang abu-abu melintas melewati tenggorokan lebih dari 100 orang secepat kilat. Darah berceceran di tanah. Lebih dari 100 prajurit Istana Changhai Yuntai semuanya memiringkan kepala, berteriak, dan jatuh ke tanah satu demi satu, darah mengalir keluar dan segera menjadi sungai kecil. Ah! Zuken berteriak ketakutan saat melihat lebih dari 100 prajurit dari Istana Changhai Yuntai terbunuh oleh pedang Lin Bai. Kamu sudah selesai, kamu sudah mati. Jika kamu berani membunuh para prajurit dari Istana Changhai Yuntaiku, seluruh keluargamu akan mati, dan seluruh sektemu akan dikuburkan bersamamu. Tunggu. Aku akan menelepon seseorang sekarang. Zuken berteriak pada Lin Bai dengan keras. Segera, Zuken berbalik dan berlari menuju Istana Changhai Yuntai. Kematian. Pada saat ini, Lin Bai memandang Zuken, dan cahaya pedang abu-abu melintas dan mengenai punggung Zuken. Zuken tampak panik, dia merasakan hawa dingin datang dari belakang, seolah cakar dewa kematian mendekatinya, mencoba menyeret jiwanya ke neraka yang tak terbatas. Tidak. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Zuken sangat ketakutan dengan udara sedingin es ini sehingga wajahnya berubah, dan dia memohon belas kasihan. Aliran cairan kuning keruh mengalir di antara kedua kakinya, dan kaki gemetar. Kapan? Tepat ketika pedang Lin Bai hendak memenggal kepala Zuken. Tiba-tiba sesosok tubuh melintas dan muncul di depan pedang Lin Bai. Dengan lambaian tangannya, cahaya merah darah melintas dan benar-benar memblokir pedang Lin Bai. Siapa? Lin Bai melihat dia dipukul dengan pedang, dan dia segera mengangkat kepalanya dan melihat dengan dingin. Pada saat ini, di belakang Zuken dan di depan Lin Bai, seorang pria dingin dengan belati di tangannya tiba-tiba muncul. Ketika dia melihat Lin Bai dengan matanya, ada sedikit senyuman sinis di wajahnya, terutama ketika dia mata terus berkedip. Cahaya haus darah. Orang ini memiliki niat membunuh yang kuat dan aura berdarah. Sekali lihat orang ini dan Anda akan tahu bahwa dia adalah orang yang membunuh sepanjang tahun. Belati yang dia pegang di tangannya panjangnya sekitar 100 cm, seperti belati, dan berwarna merah darah, seolah terbuat dari darah kental. Siapa kamu? Lin Bai bertanya dengan dingin. Pedang darah. Ketika pria dingin itu mendengar pertanyaan Lin Bai, dia segera menjilat bibirnya yang pecah-pecah dengan haus darah, dan berkata sambil tersenyum, Lin Bai, aku tahu kamu adalah pendekar pedang nomor 1 di Lingdong. Lin Bai mendengarnya. Sue Ren segera berkata, keluar. Kakek tidak punya waktu untuk bertarung denganmu. Sue Ren tertegun dan menatap Lin Bai dengan mata terbelalak. Niat membunuh yang tak tertahankan muncul dari matanya. Di masa lalu, ketika para pejuang dari 700 negara di Lingdong mendengar kata, pisau berdarah, darinya, mereka semua merasa ngeri dan panik, dan beberapa sangat ketakutan sehingga mereka langsung berlutut dan memohon belas kasihan. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia segera menyuruhnya keluar. Ini membuat Blood Blade marah. Jangan membuatku marah. Sue Ren mencibir dan mengingatkan Lin Bai. Lin Bai berkata dengan nada menghina, aku berkata, pergilah, jika tidak, kemarahanku akan 100 kali lebih mengerikan daripada kemarahanmu. Ketika Sue Ren mendengar ini, senyum dinginnya menjadi lebih cerah. Pada saat ini, dia benar-benar siap untuk membunuh Nian ingin membunuh Lin Bai. Para prajurit dari 700 negara di Lingdong semua tahu bahwa semakin bahagia pedang berdarah itu tersenyum, semakin besar niat membunuh di dalam hatinya. Pada saat ini, sekelompok prajurit mendengar suara yang datang dari gerbang selatan Istana Changhai Yuntai dan segera terbang. Di antara kelompok prajurit ini adalah Murongqi, Huo Lingtian, Kepala Sekolah Istana Lie Huo, Huo Ba, Huo Ling, Ling Xiao, Kepala Sekolah Sekte Wu Feng, dan murid dari 3 sekte besar lainnya. Murongqi datang ke gerbang gunung di selatan dan melihat mayat di tanah. Matanya memerah karena marah, siapa yang melakukan ini? Ketika Zuken melihat Murongqi datang, dia segera naik ke sisi Murongqi dan menangis. Bukan karena Zuken ingin merangkak, tapi dia sangat ketakutan hingga tidak bisa berdiri sama sekali. Zuken menangis dan menangis, Penatua Murongqi, Anda harus membalaskan dendam murid-murid kami. Lin Bai ini membunuh orang-orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, menghancurkan gerbang gunung saya, dan membunuh murid-murid saya. Penatua, balas dendam murid-murid kami. Murongqi melihat pada mayat di tanah, wajahnya dipenuhi amarah dan keseriusan, dan dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Bai.
Pada saat ini, Su Jianan datang bersama murid-murid dari Sekte Lingjian. Murid-murid Sekte Lingjian semuanya memegang pedang tajam di tangan mereka, menatap tajam ke arah para prajurit istana Changhai Yuntai. Su Jianan adalah orang pertama yang tiba di gerbang gunung dan terkejut saat melihat mayat murid istana Changhai Yuntai berserakan di tanah. Kemudian dia tersenyum dalam hatinya dan berkata, "Bagus sekali, Lin Bai." Su Jianan tentu saja senang karena istana Changhai Yuntai menyerang mereka secara diam-diam. Selain itu, istana Changhai Yuntai pernah berseteru darah dengan Lin Bai, sehingga Su Jianan berharap istana Changhai Yuntai dihancurkan. Murongqi melihat Su Jianan datang dan berkata dengan dingin, "Su Jianan, apa maksudmu?" Su Jianan berkata dengan dingin, "Tanyakan padaku. Aku juga ingin bertanya padamu apa arti istana Changhai Yuntai. Apa? Kamu istana Changhai Yuntai? Apakah istana ingin memulai perang dengan sekte Lingjianku? Kalau begitu ayo." Su Jianan meraung. Bab 633, Pedang Darah, kamu menyebalkan. Dasar hewan yang tidak tahu berterima kasih. Melihat murid-murid Sekte Pedang Roh datang dengan pedang tajam di tangan mereka, semua murid istana Changhai Yuntai juga mengeluarkan senjata spiritual mereka dan memandang murid-murid Sekte Pedang Roh dengan mata penuh semangat. Dalam sekejap mata, Jenderal Pedang Sekte Lingjian dan istana Changhai Yuntai saling berhadapan, pedang mereka berperang. Apakah akan ada perkelahian? Istana Changhai Yuntai dan Sekte Lingjian memiliki dendam lama. Terutama istana Changhai Yuntai ingin menghancurkan Sekte Lingjian. Kemanapun kedua sekte ini pergi, kedua sekte tersebut para murid sekte tersebut semuanya tegang. Banyak murid yang bukan murid dari 4 sekte besar, tetapi penonton dari kota besar dan keluarga di kerajaan Shenwu. Melihat pemandangan ini, mereka pun berteriak kaget. Murongqi berkata dengan dingin, "Kamu, Lin Bai, murid sekte Lingjian, membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu di dalam batas istana Changhai Yuntai saya, menghancurkan gerbang gunung saya, dan membunuh murid-murid saya. Apa maksud Anda dengan bertanya kepada saya?" Su Jianan berkata dengan dingin. "Kami, Sekte Lingjian, datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara 4 sekte besar, dan ditembak jatuh oleh busur besi sekte Anda bahkan ketika kami mendekati istana Changhai Yuntai. Apa maksud Anda dengan bertanya kepada saya? Apa maksudmu?" Su Jianan meraung. "Apa?" Murongqi tertegun dan menatap Zuken. Zuken ditatap oleh Murongqi dan sangat ketakutan. Dia berkata dengan gemetar, "Tetua, harap tenang. Tetua, harap tenang. Saya melihat sekelompok monster mendekat di langit. Saya pikir itu adalah monster menyerang, jadi aku menyerang tanpa izin." Murong ketika Qi mendengar ini, dia secara alami tahu bahwa kata-kata Zuken hanyalah alasan. Tidak hanya Murongqi yang mengetahuinya, tetapi semua prajurit di sini saat ini juga mengetahuinya. Fei Tianpeng adalah keunikan dari Sekte Lingjian, jika muncul berarti mewakili Sekte Lingjian. Saat ini, di antara semua keluarga dan sekte terkenal di kerajaan Shenwu, siapa yang tidak mengenal Fei Tianpeng dari Sekte Lingjian? Terlebih lagi istana Changhai Yuntai juga merupakan musuh bebuyutan Sekte Lingjian, bagaimana mungkin mereka tidak mengenal Fei Tianpeng? Setelah mendengar kata-kata Zuken, semua orang mengira ini adalah niat Zuken. Sengaja mencoba membuat Sekte Lingjian terlihat buruk. Murongqi segera berkata, "Su Jianan, apakah kamu mendengar itu? Kami pikir itu adalah serangan monster, jadi kami mengambil tindakan. Kamu tidak bisa menyalahkan murid-muridku dari istana Changhai Yuntai. Sebaliknya, itu adalah Lin Bai dari sekte tersebut yang mendobrak gerbang gunungku. Bunuh murid-muridku. Apakah Anda, Sekte Lingjian, menganggap serius istana Changhai Yuntai?" Murongqi meraung marah. Su Jianan tampak sangat marah, jelas sekali bahwa Murongqi ingin memihak Zuken. Murongqi meraung dengan marah, "Apakah Anda, seorang murid Sekte Lingjian, menganggap serius istana Changhai Yuntai?" Lin Bai terkekeh dan berkata, "Tidak." Jempol. Tanda hubung. Hahaha. 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 Setelah mendengarnya dalam hal ini, Murongqi mengeluarkan nama istana Changhai Yuntai untuk menekan momentum Sekte Lingjian. Su Jianan dikejutkan oleh istana Changhai Yuntai. Sebaliknya, ketika Murongqi sangat marah dan dibawa keluar dari istana Changhai Yuntai untuk menekannya, Lin Bai menjawab dengan santai, "Tidak. Saya tidak menganggap serius istana Changhai Yuntai." Jawaban Lin Bai membuat banyak pendekar ingin tertawa mendengarnya. Sebuah sekte terkenal tak tertandingi di kerajaan Shenwu, sekte terkuat di kerajaan Shenwu. Pada saat ini, para tetua di sekte tersebut menggunakan nama sekte mereka untuk menekan seorang murid dan bertanya kepadanya apakah dia menganggap serius istana Changhai Yuntai. Dan murid ini langsung menjawab, "Tidak, saya tidak menganggapnya serius." Ketika Murongqi mendengar jawaban santai Lin Bai dan tawa di sekitarnya, wajahnya memerah karena marah,
dan dia mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai. Lin Bai, jangan terlalu sombong, jangan mengira kamu punya memenangkan ilmu pedang pertama di Lingdong. Sungguh menakjubkan. Ada lebih dari puluhan juta orang di dunia yang lebih kuat dari Anda, ratusan juta. Lin Bai mencibir, Murongqi, anjing tua, saya ingat Anda masih berhutang nyawa padaku, kan? Lin Bai He tersenyum dingin, dan ketika Murongqi melihatnya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Aku berhutang nyawa pada Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak ingat? Ketika kita berada di perbatasan selatan, saya membuat perjanjian dengan Anda. Jika saya meminta kerajaan Dayue untuk menarik pasukannya dalam waktu 10 hari, Anda dan Wu Jian akan bunuh diri. Jika tidak, aku akan datang dan mengambilnya dengan tanganku sendiri. Sayang sekali ketika aku kembali dari kemenangan, kamu dan Wu Jian melarikan diri seperti dua anjing yang hilang. Bukankah ini waktunya memberiku hidupmu hari ini? Lin Bai bertanya sambil mencibir. Murongqi menjadi pucat karena ketakutan mendengar kata-kata Lin Bai, menunjuk ke arah Lin Bai dan berkata, Lin Bai, tempat ini berada di dalam gerbang gunung istana Changhai Yuntai saya. Jika Anda berani main-main, tetua tertinggi istana Changhai Yuntai saya tidak akan membiarkanmu. Mata Lin Bai berkilat marah, bahkan jika Raja Surga datang hari ini, jangan coba-coba menghentikanku. Lin Bai mengangkat pedangnya dan berjalan ke depan. Begitu Lin Bai bergerak, bilah darah itu tergelincir dan berdiri di depan Lin Bai. Dengan senyum percaya diri di wajah Sue Ren, dia memainkan belati berdarah di tangannya. Aku sudah bilang padamu untuk keluar dari sini. Lin Bai menatap pedang berdarah itu dan berkata, selama aku di sini, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk mengambil langkah maju. Sue Ren mencibir dengan percaya diri. Benarkah? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Sue Ren tampak tenang dan percaya diri. Lin Bai segera tampak tertegun dan menikam dengan pedangnya. Sue Ren mencibir dan memukul dengan belati di tangannya. Gunung dan sungai sunyi selamanya. Pelukan ular hitam. Lin Bai dan bilah darah bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan dahsyat tiba-tiba menyebar. Dalam kilatan petir ini, ketika pedang Lin Bai dan belati Sue Ren berbenturan, Lin Bai memukul dada Sue Ren dengan keras dengan tendangannya. Bang! Tubuh pedang darah terbang seperti layang-layang yang talinya terputus, dan mendarat di depan pemimpin Sekte Wu Feng dalam keadaan malu, dia muntah darah dan tampak pucat. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Bloodblade berkata tidak percaya. Lin Bai berkata dengan dingin, Sue Ren, kamu sangat pelit. Kamu hanya orang pelit. Kamu sangat tidak tahu malu. Setelah Lin Bai mengatakan ini, Sue Ren bangkit dari tanah dan hendak bergegas menuju Lin Bai. Pada saat ini, pemimpin Sekte Wu Feng tiba-tiba menekan bahu Sue Ren dan berkata dengan ringan, ini masalah istana Changhai Yuntai, bukan masalah kita. Sue Ren meraung. Saya tidak tahan dengan nada ini. Kata Wu Feng pemimpin dari sekte tersebut berkata, ketika 4 sekte besar bersaing dan Anda saling berhadapan, mengapa terburu-buru dan mengungkapkan kartu truf Anda sebelum waktunya? Bagaimana Anda akan mengalahkan Lin Zier? Setelah mendengar ini, Sue Ren meraung marah dan berbalik. Meninggalkan gerbang gunung. Lin Bai tidak memiliki perlawanan dari pedang berdarah itu dan segera menatap ke arah Murongqi dan Zuken. Lin Bai menyeringai dan tersenyum dingin. Kematian. Cahaya pedang abu-abu melintas. Murongqi dan Zuken tiba-tiba merasakan aura kematian menyelimuti mereka. Keduanya menjadi pucat karena ketakutan. Murongqi menghindar dan segera mundur. Tetua, selamatkan aku, selamatkan aku. Teriak Zuken saat melihat Murongqi melarikan diri. Puff. Kepala Zuken terpotong oleh pedang Lin Bai, dan darah muncrat dari lehernya seperti pilar. Kemana harus pergi? Lin Bai melihat Murongqi mencoba berlari, dan segera bergegas mengejarnya. Sekarang setengah langkah Murongqi menuju kesempurnaan alam ramuan ilahi tidak cukup untuk dilihat Lin Bai. Tidak, jangan bunuh aku. Melihat Lin Bai mengejarnya, Murongqi sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah, memohon belas kasihan dengan panik. Cahaya pedang dingin Lin Bai menusuk tenggorokan Murongqi. Jika pedang ini jatuh, Murongqi pasti akan mati di tempat. Berhenti. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh, seperti kekuatan besar surga yang turun. Kekuatan alam ramuan manusia menyebar ke segala arah, menghancurkan langit, dan jatuh dari langit. Bab 634 ini jelas salah paham. Kekuatan alam ramuan manusia jatuh dari langit, menghancurkan cahaya pedang Lin Bai, dan kemudian fluktuasi kekuatan yang mengerikan membuat Lin Bai mundur lebih dari 100 meter. Wow! Sesosok muncul di depan Murongqi. Murongqi jatuh ke tanah. Ketika dia melihat sosok ini, dia langsung menangis memanggil ayah dan ibunya seolah-olah dia telah melihat penyelamat, penatua tertinggi Zhao Xiansheng, tolong aku, Lin Bai, murid dari Sekte Lingjian,
ingin membunuhku, ingin membunuhku. Membuatku takut sampai mati, membuatku takut sampai mati. Murongqi sangat ketakutan sehingga dia terus meratap dan menangis. Murongqi sebenarnya takut sampai menangis oleh Lin Bai. Dengan penampilannya saat ini, tidak ada lagi martabat ketua-tetua istana Changhai Yuntai. Zhao Xiansheng melirik ke arah Murongqi dengan marah, memandang Lin Bai dengan dingin, dan berkata dengan dingin, apa yang sebenarnya terjadi? Sekte Lingjian Anda membunuh murid-murid saya di gerbang gunung istana Changhai Yuntai. Apakah Anda ingin mati? Lin Bai memandang Zhao Xiansheng dan mencibir, Zhao Xiansheng, kamu akhirnya sampai di sini. Zhao Xiansheng memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata, Lin Bai. Lin Bai mencibir, Lin Zier itu di mana perempuan jalang itu? Kenapa kamu tidak datang? Zhao Xiansheng mencibir, dia sedang mengasah pisaunya, siap membunuhmu jalang. Hahaha, kamu benar-benar tuan yang baik untuk Lin Zier, jalang cocok dengan anjing, selamanya. Lin Bai berkata sambil mencibir. Bas. Mendengar kata-kata Lin Bai, mata Zhao Xiansheng bersinar dengan udara dingin, dan dia menatap Lin Bai tanpa ekspresi. Kekuatan alam ramuan manusia menekan Lin Bai seperti gunung yang berat. Aura yang begitu agung hingga mencekik Lin Bai membuat Lin Bai tampak pucat dan melangkah mundur. Aku akan melakukannya. Ketika Lin Bai terhuyung mundur 3 langkah, sebuah tangan terulur dari belakang Lin Bai dan menepuk bahu Lin Bai. Dengan ketukan lembut di telapak tangan ini, semua tekanan pada tubuh Lin Bai menghilang. Lin Bai menoleh ke belakang dengan terkejut dan melihat Su Jianan berjalan keluar sambil tersenyum. Meskipun Sekte Lingjian telah dikalahkan, bagaimanapun juga, sekte ini pernah menjadi salah satu dari sedikit sekte kelas 1 di dunia, dan masih memiliki kemurahan hati. Jika Zhao Xiansheng tidak menggunakan kekuatan alam ramuan manusia untuk menekan Lin Bai terlebih dahulu, Su Jianan tidak akan melawan. Su Jianan berjalan melewati Lin Bai dan berdiri di hadapan Zhao Xiansheng. Keluar. Zhao Xiansheng mendengus dingin dan menatap Su Jianan. Tekanannya begitu besar sehingga menekan Su Jianan seolah-olah langit sedang runtuh. Su Jianan mencibir, oke. Kalau begitu keluar dari sini. Rumble. Kekuatan mengerikan terpancar dari Su Jianan, dan momentumnya seperti naga yang keluar dari laut dan mengaum ke langit dan bumi. Momentum ini hilang begitu saja. Saat Zhao Xiansheng menjadi pucat, kekuatan gravitasi menghantam dadanya. Tiba-tiba, bang! Tubuh Zhao Xiansheng terbang dalam keadaan malu dan mendarat 100 meter jauhnya, darah keluar dari sudut mulutnya dan wajahnya pucat. Manusia dan alam. Tingkat kedua. Dan realem. Seru Zhao Xiansheng. Dia menatap Su Jianan tanpa henti. Zhao Xiansheng tidak dapat membayangkan kekayaan seperti apa yang diterima Su Jianan. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia telah menerobos dari prajurit sempurna setengah langkah di alam ramuan ilahi ke alam ramuan manusia tingkat kedua. Anda tahu, hanya ada 2 master tingkat kedua di alam ramuan manusia di Shenwu. Salah satunya adalah kepala sekolah istana Changhai Yuntai saat ini, Hari Qinghai. Salah satunya adalah kepala lama keluarga kerajaan-kerajaan Shenwu. Saat ini, orang ketiga muncul, Su Jianan. Di alam ramuan manusia tingkat pertama, dia sudah dianggap sebagai dewa bela diri di 700 kerajaan Lingdong. Raja disembah oleh ratusan juta prajurit. Adapun alam ramuan manusia tingkat kedua, dapat dikatakan bahwa dia sekarang adalah master tak tertandingi di seluruh 700 kerajaan Lingdong. Aku pergi. Mengapa Su Jianan begitu galak? Dia benar-benar melukai Zhao Xiansheng dengan serius. Sulit dipercaya, Su Jianan telah mencapai alam ramuan manusia tingkat kedua. Wajah penguasa Sekte Wu Feng dan penguasa istana Liehuo menunjukkan sebuah petunjuk mengejutkan. Keduanya hanya berada di alam ramuan manusia tingkat pertama. Su Jianan merasakan tatapan di sekelilingnya dan tiba-tiba tersenyum. Lin Bai memandang Su Jianan dengan senyuman di wajahnya. Su Jianan telah memberitahu Lin Bai di awal bahwa ramuan yang diberikan Ling Tianzi kepadanya tidak hanya menyembuhkan semua lukanya, tetapi juga memiliki banyak sisa kekuatan obat yang cukup untuk memungkinkannya menembus beberapa tingkat alam ramuan manusia. Tapi sekarang setengah tahun telah berlalu, dan Su Jianan hanya menyempurnakan 1/10 dari kekuatan obat di tubuhnya, dan telah menembus ke alam ramuan manusia tingkat kedua. Jika dia memurnikan semua kekuatan obat yang tersisa di tubuhnya, Su Jianan kemungkinan besar akan mencapai alam bumi dan yang legendaris. Ini adalah berkah bagi Su Jianan. Dan Su Jianan lebih tahu siapa yang memberinya berkah ini. Itu diberikan kepadanya oleh Kaisar Ling. Dan Kaisar Ling tidak ada hubungannya dengan dia, jadi mengapa dia harus memberinya nasib seperti ini? Itu Lin Bai. Karena Lin Bai adalah muridnya. Karena Lin Bai memiliki hubungan yang baik dengannya, Ling Tianzi memberinya ramuan, yang tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga memungkinkannya menerobos dunia. Su Jianan melihat semua ini.
Su Jianan memelototi Zhao Xiansheng dan berkata, Zhao Xiansheng, Istana Changhai Yuntai Anda menggunakan panah besi yang menghubungkan susunan langit untuk menyerang Sekte Lingjian kami. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan tentang masalah ini, saya pasti akan membuat masalah di King Haitian. Su Jianan berkata dengan tegas. King Haitian, kepala sekolah Istana Changhai Yuntai saat ini, master tak tertandingi di alam ramuan manusia tingkat kedua. Zhao Xiansheng berdiri dari tanah dan berkata dengan dingin, Murongqi, apa yang terjadi? Murongqi berkata dengan gemetar, baru saja Zhu Ken mengira Fei Tianpeng adalah monster yang datang untuk menyerang Istana Changhai Yuntai. Jadi tanpa melaporkannya ke sekte, dia menggunakan kekuatan lingkaran sihir untuk menyerang Fei Tianpeng. Ini adalah tindakan Zhu Ken yang tidak disengaja. Su Jianan mencibir, tidak disengaja. Hah, siapa di seluruh kerajaan Shenwu yang tidak tahu tentang Fei Tianpeng? Unik untuk Sekte Lingjian kami dan diketahui oleh semua prajurit di kerajaan Shenwu. Bukankah Anda, Istana Changhai Yuntai, mengenalinya? Zhao Xiansheng berkata dengan suara rendah, dengan wajah penuh amarah, oke, Don, jangan berdebat lagi. Saya telah memahami masalah ini adalah kesalahpahaman. Zhu Ken dan semua pejuang lainnya yang menggunakan lingkaran sihir secara diam-diam akan diusir dari gunung dan budidaya mereka akan dihapuskan. Su Jianan, apakah kamu puas sekarang? Zhao Xiansheng berkata kepada Su Jianan di bawah kekuatan yang kuat, saya harus menyerah. Su Jianan mencibir. Kesalahpahaman. Anda menyerang Fei Tianpeng dari Sekte Lingjian kami, menyebabkan seseorang jatuh. Jika saya tidak mengambil tindakan tepat waktu, banyak orang jenius dari Sekte Lingjian kami akan mati. Anda hanya salah paham dan semuanya berakhir. Lin Bai menatapnya. Zhao Xiansheng bertanya dengan dingin. Zhao Xiansheng sangat marah, lalu apa yang Anda inginkan dari Sekte Lingjian? Saya memperingatkan Anda, jangan memaksakan diri terlalu jauh. Saya, Istana Changhai Yuntai, tidak mudah untuk ditindas. Su Jianan tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Dan Lin Bai juga tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk putus dengan Istana Changhai Yuntai. Segera, Lin Bai melihat ke gerbang gunung selatan Istana Changhai Yuntai dan formasi panah besi. Teknik rahasia roh bela diri. Hancurkan larangan itu. Dalam sekejap, cahaya hitam mengerikan memenuhi udara pada pedang Lin Bai Qingge, dan dia memukulnya dengan satu pedang. Cahaya pedang yang kuat langsung merobek gerbang gunung Istana Changhai Yuntai menjadi potongan-potongan. Terfragmentasi. Dan formasi panah besi tidak berubah menjadi apapun. Lin Bai tersenyum dan berkata, oh, maaf, saya tidak sengaja tidak melihat bahwa ini adalah gerbang gunung Istana Changhai Yuntai. Zhao Xiansheng, jelas sekali, ini salah paham. Lin Bai berkata kepada Zhao Xiansheng tidak berbahaya. Seolah-olah ini benar-benar sebuah kesalahpahaman. Bab 635 Seorang teman lama datang berkunjung. Ketika Lin Bai menyerang dengan pedangnya, gerbang selatan Istana Changhai Yuntai yang megah runtuh, bersamaan dengan formasi panah besi. Ketika Zhao Xiansheng melihat adegan ini, dia sangat marah. Lin Bai, kamu mencari kematian. Zhao Xiansheng meraung marah. Dia benar-benar menghancurkan gerbang gunung Istana Changhai Yuntai dengan satu pedang. Yang paling penting adalah panah besi itu bahkan menghancurkan formasi langit. Jika Istana Changhai Yuntai masih perlu melakukannya diperbaiki, saya tidak tahu berapa banyak batu spiritual yang harus dikeluarkan. Luar biasa, apakah Anda memprovokasi Istana Changhai Yuntai? Banyak prajurit yang menyaksikan berseru. Lin Bai berkata dengan dingin, haha, Zhao Xiansheng, ini adalah kesalahpahaman. Selain itu, saya sudah meminta maaf. Itu bukan niat saya. Ketika Zhao Xiansheng mendengar ini, dia sangat marah hingga hampir mengeluarkan seteguk darah. Salah paham. Tidak disengaja. Adikmu, kamu berdiri di Istana Changhai Yuntai, di depan tetua tertinggi Istana Changhai Yuntai, menghancurkan gerbang gunung orang lain dengan satu pedang, dan kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak melakukannya dengan sengaja. Bisakah kamu berhenti bersikap tidak tahu malu? Berpura-pura bodoh, saya hanya mematuhi Lin Bai dari Sekte Pedang Roh. Pada saat ini, banyak prajurit yang berdiri di Istana Changhai Yuntai memandang Lin Bai dan tersenyum dalam diam. Bagaimana mungkin Lin Bai tidak mengetahui bahwa ini adalah gerbang selatan Istana Changhai Yuntai? Ini seperti Istana Changhai Yuntai yang mengatakan tidak mengenal Fei Tianpeng, kebenarannya sama. Bahkan jika para prajurit di Istana Changhai Yuntai tidak mengetahui monster terbang dari sekte manapun di Shenwu, mereka pasti akan mengetahui Fei Tianpeng, karena Sekte Pedang Roh adalah musuh bebuyutan mereka. Sekte Lingjian tidak mengetahui gerbang gunung dimanapun, namun pasti mengetahui gerbang gunung Istana Changhai Yuntai, karena Istana Changhai Yuntai adalah musuh lama Sekte Lingjian. Zhao Xiansheng, yang sangat marah hingga hampir muncrat darah di tempat, mengertakkan gigi dan menahan amarahnya dan berkata, oke,
Oke, karena semua orang dari Sekte Lingjian adalah tamu dari jauh, saya, Istana Changhai Yuntai, tidak akan mengabaikanmu. Apa yang terjadi di sini, aku, Istana Changhai Yuntai, tidak akan membiarkannya pergi. Adapun kamu, Lin Bai, ketika kamu melangkah ke panggung kompetisi, seseorang secara alami akan datang untuk menghadapinya. Kamu, Zhao Xiansheng memelototi Lin Bai dengan ganas. Dan kemudian berkata, kemarilah, bawa semua rekan dari Sekte Lingjian untuk beristirahat. Besok fajar, kompetisi antara 4 sekte besar akan secara resmi dimulai. Setelah mengatakan itu, Zhao Xiansheng pergi dengan amarah di lengan bajunya. Su Jianan tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, bagus sekali, bagus sekali. Istana Changhai Yuntai membunuh sekte saya Fei Tianpeng. Kami menghancurkan gerbang gunungnya dan menghancurkan formasi panah besi miliknya. Dendam ini diimbangi. Segera, Su Jianan memimpin Lin Bai dan sekelompok murid sekte Lingjian ke Istana Changhai Yuntai. Pada saat ini, pedang berdarah itu tiba-tiba berdiri di depan Lin Bai, dan berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum dingin, saya harap Anda memikirkan baik-baik apa yang harus ditulis di batu nisan Anda malam ini, karena Anda pasti harus menulis di atasnya. Besok, kamu akan mati di tanganku. Lin Bai mencibir dengan nada menghina, aku sudah memikirkannya, tapi aku baru saja memikirkannya untukmu. Aku memikirkan bait syair untukmu. Aku akan mati bersama mataku terpejam di bait pertama, dan aku akan menulisnya di bait kedua. Kematian bukanlah hal yang disayangkan, menurutmu begitu? Lin Bai menatap pedang berdarah itu dan berkata sambil mencibir. Sueren menahan amarahnya dan berkata, besok, di panggung kompetisi, saya akan menggunakan pedangku untuk mencabut gigimu satu persatu untuk melihat apakah kamu masih memiliki gigi tajam yang sama seperti sekarang. Huff. Sueren melambaikan lengan bajunya dan pergi dengan marah. Melihat punggung Sueren, Lin Bai tersenyum sedikit dan tidak mengingatnya sama sekali. Mengenai pembunuh nomor 1 dari 700 kerajaan di Lingdong, meskipun dia memiliki kultivasi tingkat lanjut dan metode yang tak tertandingi, Lin Bai tidak takut sama sekali. Lin Bai datang ke Istana Changhai Yuntai dan hanya memiliki satu lawan, yaitu Lin Zier. Musuh yang menentukan, Lin Zier. Setelah diatur oleh murid-murid Istana Changhai Yuntai di halaman yang tenang di Istana Changhai Yuntai, semua murid Sekte Lingjian pergi satu demi satu untuk berjalan-jalan. 1 jam kemudian, putri tertua Bai Xiao Xiao dan Pangeran Cucu Jiang Liu datang ke halaman lain dari Sekte Lingjian. Mengikuti mereka, ada orang lain. Wajah orang ini sedingin pisau. Dia memegang pedang berwarna darah di tangannya dan ditutupi jubah berwarna merah darah. Dia tampak seperti baru saja dikeluarkan dari genangan air. Darah. Dia adalah pendekar darah Laut Cina Timur. Ketika Lin Bai melihat mereka berdua, senyuman muncul di wajahnya, Yang mulia, Putri Chu, mengapa Anda ada di sini? Hah? Pendekar darah, Anda juga di sini. Lin Bai tiba-tiba melihat pendekar darah. Berkata dengan terkejut. Sekarang tingkat budidaya pendekar darah telah mencapai kesempurnaan agung alam ramuan ilahi setengah langkah, yang juga mengejutkan Lin Bai. Setelah setengah tahun, budidaya pendekar darah telah meningkat pesat. Pendekar darah tersenyum dan berkata, saya mendengar Anda tiba di Istana Changhai Yuntai, jadi saya datang untuk melihatnya. Siapa yang tidak tahu bahwa saya bertemu dengan putri tertua dan Pangeran Chu dalam perjalanan, jadi saya datang jauh-jauh. Selamat, Lin Bai, di mana Villa Mingjian? Saya melihat pertempuran di Laut Cina Timur. Anda bisa memenangkan gelar pendekar pedang terbaik di Lingdong. Anda benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang langit. Chu Jiang Liu juga tersenyum penuh semangat dan berkata, selamat, Lin Bai, Lingdong kamu pantas mendapatkan gelarmu sebagai pendekar pedang terbaik di timur. Putri tertua juga berkata dengan senyuman di matanya, setiap tahun, 4 sekte besar bersaing dalam seni bela diri. Meskipun keluarga kerajaan tidak akan berpartisipasi, mereka akan diundang oleh Istana Changhai Yuntai sebagai tamu. Para tamu terhormat yang menghadiri upacara tersebut. Saya dengar Anda bertengkar dengan mereka ketika Anda datang ke Istana Changhai Yuntai. Kamu tidak terluka, kan? Putri tertua memandang Lin Bai dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai menggelengkan kepalanya. Putri tertua berkata, kamu harus mengendalikan amarahmu. Mengapa kamu mulai berkelahi dengan Istana Changhai Yuntai begitu kamu datang ke sini? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, aku tidak datang ke sini untuk memberikan tampilan yang bagus pada Istana Changhai Yuntai. Itu tergantung. Selain itu, misalnya setelah kompetisi seni bela diri, Istana Changhai Yuntai harus langsung putus dengan saya. Pokoknya, cepat atau lambat kami akan putus dengan saya. Mengapa saya harus memberi mereka terlihat bagus saat ini? Putri tertua bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Setelah kompetisi besok, mengapa kamu putus dengan Istana Changhai Yuntai?
Lin Bai tersenyum tipis karena setelah kompetisi besok, orang suci Istana Changhai Yuntai, jenius pertama di 700 kerajaan Lingdong dalam 1000 tahun terakhir, akan mati di tanganku. Kamu ingin membunuh Lin Zier? Kata putri tertua dengan terkejut. Ya, Lin Bai mengangguk dengan tegas. Putri tertua dan Chu Jiangliu sangat terkejut dengan kata-kata Lin Bai. Bahkan murid pendekar pedang darah itu menyusut. Lin Bai ingin membunuh Lin Zier. Sungguh mengejutkan. Siapakah Lin Zier? Lin Zier sekarang menjadi biji mata Istana Changhai Yuntai dan penerus Istana Changhai Yuntai di masa depan. Sejak dia beribadah di Istana Changhai Yuntai, dia adalah harapan seluruh Istana Changhai Yuntai. Istana Changhai Yuntai menginvestasikan begitu banyak sumber daya budidaya dan batu spiritual ke Lin Zier sehingga mendorong Lin Zier ke posisi jenius nomor 1 di Lingdong. Istana Changhai Yuntai sangat yakin bahwa selama Lin Zier ada di sini, Istana Changhai Yuntai pasti akan mampu maju lebih jauh dan menjadi sekte tiada taraf yang mampu menyaingi 3 dinasti besar. Bagaimana Istana Changhai Yuntai bisa menyakiti seorang jenius yang sangat dia hargai sekarang? Dan sekarang Lin Bai benar-benar berkata bahwa dia akan membunuh Lin Zier besok. Jika Lin Zier mati di tangan Lin Bai, Istana Changhai Yuntai mungkin akan segera mengamuk, dan bahkan berperang dengan Sekte Lingjian untuk membalaskan dendam Lin Zier dengan segala cara. Kemungkinan besar setelah Lin Bai membunuh Lin Zier, Lin Bai juga akan mati di bawah murka Istana Changhai Yuntai. Bab 636 Awan bergerak ke segala arah. Putri tertua, pendekar darah, dan Pangeran Chu, yang semuanya ketakutan dengan kata-kata Lin Bai, semuanya memasang wajah terkejut. Chu Jiangliu berbisik di samping Lin Bai, apalagi apakah kamu bisa membunuh Lin Zier, tapi apa yang kamu lakukan tidak diragukan lagi adalah mencabut gigi dari mulut harimau. Bahkan jika kamu membunuh Lin Zier, kurasa Istana Changhai Yuntai tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Saya masih menyarankan Anda untuk tidak melakukan ini. Chu Jiangliu mengingatkan dengan suara rendah. Pendekar darah juga mengangguk dan berkata, itu benar, Lin Bai. Sekarang Lin Zier berada di puncak dunia di Istana Changhai Yuntai, dan dia adalah jenius nomor 1 di Lingdong, Istana Changhai Yuntai harus sangat mementingkan untuk itu. Bahkan jika kamu membunuhnya, kamu harus dibunuh oleh penguasa Istana Changhai Yuntai. Itu tidak layak. Lin Bai, bahkan jika kamu memiliki perseteruan darah dengan Lin Zier dan kamu harus membunuh dia, kamu tidak bisa membunuhnya di Istana Changhai Yuntai, jika tidak, kamu hanya mencari kematianmu sendiri. Setelah kamu membunuh Lin Zier, apakah kamu yakin bisa meninggalkan Istana Changhai Yuntai? Pendekar darah juga tidak setuju dengan pendekatan Lin Bai. Baik pendekar darah maupun Chu Jiangliu tidak setuju dengan pendekatan Lin Bai, jadi mereka mulai membujuknya. Setelah putri tertua merenung dalam waktu yang lama, dia bertanya, apakah kamu benar-benar ingin mengambil tindakan besok? Apakah kamu yakin dapat membunuh Lin Zier? Karena Lin Zier dikenal sebagai jenius nomor 1 di Lingdong dalam 1000 tahun terakhir, maka kekuatan kultivasinya seharusnya jauh melebihi Ye Jianqiu dan Feng Yunxiu. Apakah Anda yakin bisa membunuhnya? Tentu saja Anda yakin. Lin Bai tersenyum ringan, Anda tidak perlu untuk membujukku, Lin Zier pasti akan terbunuh oleh pedangku besok. Aku tidak hanya ingin membunuhnya, aku juga ingin mengalahkannya di depan Istana Changhai Yuntai, di depan semua prajurit Shenwu Kingdom, di depan semua tamu dari seluruh dunia. Bunuh dia. Buktikan pada dunia. Aku, Lin Bai, tidak sia-sia. Lin Bai berkata dengan tekad yang luar biasa, matanya bersinar dengan ketajaman yang luar biasa. Ketika pendekar darah, putri tertua, dan Chu Jiangliu melihat tekad Lin Bai, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membujuk Lin Bai. Segera, mata ketiga orang itu tampak berpikir. Putri tertua dan 3 lainnya tinggal di tempat Lin Bai untuk waktu yang lama sebelum mereka bangun dan pergi. Tinggalkan halaman lain dari Sekte Lingjian. Pendekar darah berkata, Yang Mulia, Putri Tertua, dan Tuan Chu, saya awalnya seharusnya mengunjungi kalian berdua, tapi sekarang saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi maaf saya tidak bisa menemani kalian berdua. Putri Tertua tersenyum tipis dan berkata, Haha, kerajaan Shenwu berbatasan dengan Laut Cina Timur. Jika kamu ingin minum, datang saja kepadaku di ibu kota kekaisaran. Kami akan lebih banyak berurusan denganmu di masa depan. Darah pendekar pedang tersenyum dan berkata, haha, kalau begitu ingat saja kata-kata putri tertua. Selamat tinggal. Putri tertua mengangguk sedikit. Pendekar darah segera berbalik dan meninggalkan Istana Changhai Yuntai dengan tergesa-gesa. Chu Jiangliu menyaksikan pendekar pedang darah pergi dan berkata, saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan terburu-buru. Jangan khawatir tentang itu. Pria ini memiliki hubungan yang baik dengan Lin Bai dan tidak seharusnya musuh. Putri tertua memandang ke arah pendekar pedang darah dan berkata,
Selama percakapan antara putri tertua, pendekar pedang darah dan Lin Bai barusan, putri tertua dapat melihat bahwa hubungan antara pendekar pedang darah dan Lin Bai sangat luar biasa, seperti teman hidup dan mati. Adapun Lin Bai, dia langsung memberitahunya bahwa dia akan membunuh Lin Zier besok. Berita itu tidak memiliki dendam sama sekali. Chu Jiangliu. Putri tertua kembali sadar saat ini dan bertanya dengan suara serius. Mendengar nada suara putri tertua menjadi sangat serius, Chu Jiangliu segera berkata dengan serius, "Saya di sini." Putri tertua tampak serius, mengeluarkan jimat militer dari tas penyimpanan, menyerahkannya kepada Chu Jiangliu dan berkata, "Pegang jimat militerku, cepatlah pergi ke ibu kota kekaisaran dan bawakan aku 20 juta pasukan. Kita harus tiba di istana Changhai Yuntai sebelum fajar besok." His. Chu Jiangliu terkejut saat mendengar kata-kata putri tertua. Apa? Dengan 20 juta pasukan yang dimobilisasi, apakah ini awal dari perang lainnya dengan kerajaan Dayue? Chu Jiangliu bertanya dengan tergesa-gesa, "Putri Penatua, mengapa Anda mengerahkan begitu banyak pasukan?" Putri tertua berkata dengan dingin, "Saya meminta Anda untuk memobilisasi, Anda hanya memobilisasi, ada begitu banyak omong kosong. Cepat pergi. Jenderal, saya patuh." Chu Jiangliu mengambil jimat militer dan meninggalkan istana Changhai Yuntai tanpa henti. Putri tertua perlahan kembali ke kediamannya saat ini. Dengan matanya yang tajam, dia mengamati istana Changhai Yuntai, dan senyuman dingin muncul di bibirnya. Pada saat yang sama, pendekar darah tiba di kapal feri istana Changhai Yuntai. Di kapal feri, ada lebih dari selusin kapal besar berwarna merah darah berlabuh. Pada bendera kapal besar ini, terdapat sulaman pedang darah merah di atasnya, yang sekilas membuat orang merasa menyeramkan. "Pemimpin, bukankah kamu pergi ke istana Changhai Yuntai untuk beristirahat? Kenapa kamu kembali tiba-tiba?" Pendekar darah kembali ke kapal, dan beberapa prajurit segera mendekatinya. Pendekar pedang darah berkata dengan wajah serius, "Zhao Lin, tolong sampaikan pesanan saya secepatnya. Atas nama Sekte Pedang Darah, panggil semua prajurit di atas tingkat seni bela diri di Laut Cina Timur, terlepas dari pembudidaya iblis, iblis penggarap, penggarap hantu, penggarap pedang, dan penggarap senjata. Penggarap tinju, penggarap alkimia, harap cepat dan tunggu 50 mil di luar istana Changhai Yuntai sebelum fajar besok. Mereka yang tidak datang akan bertanggung jawab atas konsekuensinya," kata pendekar pedang darah dengan dingin. Zhao Lin adalah prajurit yang mengirim Lin Bai kembali ke kerajaan Shenwu dari Laut Cina Timur. Ketika Zhao Lin mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Untuk memanggil prajurit dari seluruh Laut Cina Timur ke istana Changhai Yuntai, setidaknya harus ada puluhan juta orang. Dan tetap saja, mereka yang tidak datang akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Sekte Pedang Darah sekarang berada di Laut Cina Timur, dan itu adalah kaisar, yang memiliki otoritas yang tidak dapat ditantang oleh siapapun. Siapapun yang berani tidak menaati Sekte Pedang Darah sedang mencari kematian. Zhao Lin berkata, "Pemimpin aliansi, istana Changhai Yuntai saat ini sedang mengadakan kompetisi antara 4 sekte besar. Banyak pejuang dari Laut Cina Timur telah datang ke daerah lepas pantai. Tidak sulit untuk memanggil mereka. Tetapi pemimpin aliansi, istana Changhai Yuntai memiliki peraturan. Jika seseorang tidak diundang, prajurit manapun dari Laut Cina Timur yang datang dalam jarak 100 mil dari istana Changhai Yuntai akan dibunuh. Jika kita mengumpulkan begitu banyak prajurit, bagaimana kita akan menanggapinya?" Istana Changhai Yuntai. Zhao Lin bertanya. Pendekar pedang darah berkata dengan dingin, "Jangan khawatir tentang istana Changhai Yuntai. Sulit untuk mengatakan apakah akan ada istana Changhai Yuntai lusa. Pergi dan lakukan apa yang saya katakan. Juga, gunakan kompas proyeksi untuk bertanya kepada saya." Guru datang ke istana Changhai Yuntai. Setelah pendekar pedang darah itu selesai berbicara, dia menambahkan kalimat lain. Ding! Mendengar nama Master Pendekar Darah, otot wajah Zhao Lin kembali melonjak. "Apakah kamu ingin mengundang Tuan Laut Darah untuk datang?" seru Zhao Lin. Penguasa Laut Darah adalah penguasa pendekar darah dan satu-satunya penguasa alam ramuan manusia di Laut Cina Timur. Pendekar pedang darah itu mengangguk. "Ikuti perintahmu." Zhao Lin juga menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sederhana, jadi dia segera berbalik dan pergi untuk memanggil para prajurit dari Laut Cina Timur. Khusus untuk persaingan 4 sekte besar, banyak pendekar dari Laut Cina Timur yang ingin datang ke kerajaan Shenwu untuk melihat dunia, sehingga kini hampir 50 juta pendekar dari Laut Cina Timur berkumpul di sekitar istana Changhai Yuntai. Budidaya mereka tidak tinggi, jumlah mereka besar sekali dalam pertarungan, taktik laut manusia dapat menghancurkan istana Changhai Yuntai sampai mati. Bab 637, Belati Tukiong muncul. Istana Changhai Yuntai, Aula Pertemuan.
Pada saat ini, ada 7 lelaki tua yang sangat agung di aula pertemuan, saling memandang dengan marah, dengan kemarahan yang tak terkendali tertahan di wajah mereka. Sekte Lingjian telah bertindak terlalu jauh. Mereka hanya menindasku, istana Changhai Yuntai. Lin Bai belaka yang berani menghancurkan gerbang gunungku. Dia mencari kematian. Tidak, jika Sekte Lingjian dibiarkan berlanjut seperti ini. Lalu bagaimana saya, istana Changhai Yuntai, bisa mendapatkan pijakan di kerajaan Qibai Lingdong? Sungguh memalukan. Ketujuh lelaki tua ini semuanya mengungkapkan kemarahan di hati mereka dengan setiap kata. Pria parubaya bermartabat yang duduk di posisi tinggi memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Orang ini adalah kepala sekolah istana Changhai Yuntai saat ini, juga dikenal sebagai King Haitian. Dan di bawah King Haitian, Zhao Xiansheng menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 7 orang di aula pertemuan ini sekarang adalah 7 penguasa alam ramuan manusia di istana Changhai Yuntai, dan mereka juga salah satu dari 10 raja kerajaan Shenwu. Ada 10 master di alam ramuan manusia yang dihitung oleh kerajaan Shenwu, dan mereka dengan hormat disebut 10 raja kerajaan Shenwu. Di antara mereka, di antara 10 raja kerajaan Shenwu, yang terkuat adalah pemimpin lama kerajaan Shenwu, tetapi orang luar tidak tahu apakah dia sudah mati atau belum. Menurut rumor yang beredar, pemimpin lama kerajaan Shenwu sudah memiliki kekuatan alam ramuan manusia tingkat ketiga. Yang kedua adalah King Haitian dari istana Changhai Yuntai. Orang ini berada di alam ramuan manusia tingkat kedua. Yang ketiga adalah Zhao Xiansheng, yang berada di puncak alam ramuan manusia tingkat pertama. Namun kini master lain dari alam ramuan manusia tingkat kedua muncul di kerajaan Shenwu, yaitu Su Jianan, yang segera mendobrak kesenjangan kekuatan antara istana Changhai Yuntai dan Sekte Lingjian. Di antara 10 raja kerajaan Shenwu, ada total 10 penguasa alam ramuan manusia, dan istana Changhai Yuntai memiliki 7 di antaranya. Bisa dibayangkan betapa dalamnya fondasi dan kekuatan istana Changhai Yuntai. King Haitian berkata, baiklah, semuanya, tolong berhenti bicara. Sekte Lingjian memang menjadi semakin berlebihan. Tidak masalah, setelah menunggu 100 tahun, Jian Xuan belum muncul. Diperkirakan Jian Xuan telah meninggal di luar. Dan kita tidak dapat menemukan benda itu. Karena kita tidak perlu menunggu Jian Xuan kembali, Sekte Lingjian tidak perlu ada. Suara King Haitian dingin, seperti kata-kata dewa kematian. Zhao Xiansheng berkata, kepala sekolah, maksud Anda kami tidak akan menunggu Jian Xuan. Apakah Anda ingin menyerang Sekte Lingjian secara langsung? King Haitian berkata, Jian Xuan mungkin telah mati di luar, dan satu-satunya cara untuk menemukan Jian Xuan adalah temukan saja petunjuk yang tersisa oleh Jian Xuan dari Sekte Lingjian dan coba lihat apakah kita dapat menemukan Jian Xuan. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Setelah kompetisi dimulai besok, Raja Song dan Raja Ning, kalian berdua akan diam-diam mengambil murid elit dari istana Changhai Yuntai ke Sekte Lingjian. Kita harus membunuh semua murid Sekte Lingjian dan menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh Jian Xuan. King Haitian mengatur. Segera, di antara ketujuh orang itu, seorang lelaki tua gemuk dan seorang lelaki tua kurus mendengar kata-kata itu, dan mereka tampak bahagia dan berkata dengan hormat, yakinlah, kepala sekolah, kami berdua pasti akan memenuhi misi kami. Seluruh Sekte Lingjian pasti akan berhasil. Musnah. Anjing itu tidak akan tinggal. Kedua orang ini adalah Raja Song dan Raja Ning, salah satu dari 10 Raja Shenwu. Zhao Xiansheng bertanya lagi, bagaimana dengan Su Jianan dan Lin Bai? King Haiti berkata, Lin Bai. Haha, serahkan nyawanya kepada Lin Zier. Adapun Su Jianan, tunggu sampai dia melihat Lin Bai mati besok. Setelah Lin Zier ada di tangan, saya akan mengambil tindakan dan membunuhnya secara langsung. Zhao Xiansheng, Lin Zier akan mengalahkan Lin Bai, tidak akan ada masalah, kan? King Haiti memandang Zhao Xiansheng sambil tersenyum. Zhao Xiansheng tersenyum percaya diri dan berkata, Zier adalah jenius nomor 1 di Lingdong. Dia memiliki roh bela diri tingkat surga kelas 5. Dia tak tertandingi. Metode rahasianya sangat kuat. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan hanya menyia-nyiakan semangat bela diri kelas 1 tingkat kuning? Tolong jangan khawatir, kepala sekolah, Lin Bai pasti akan mati di tangan Lin Zier besok. King Haitian mendengar Zhao Xiansheng begitu percaya diri, dan tersenyum dan berkata, ini yang terbaik. Dia terdiam sepanjang malam. Lin Bai berlatih keras sepanjang malam. Saat fajar keesokan harinya, Su Jianan datang untuk membangunkan Lin Bai. Lin Bai, sudah hampir waktunya. Kita harus pergi ke lapangan kompetisi istana Changhai Yuntai untuk 1 putaran. Apakah waktunya sudah habis? Lin Bai keluar ruangan. Membuka matanya, ada cahaya terang di matanya. Tiba-tiba, Lin Bai membuka pintu dan keluar. Su Jianan memandang Lin Bai dan menghela nafas pelan, pertempuran hari ini akan sangat berbahaya.
Jika kamu kalah dari para prajurit istana Changhai Yuntai, jangan berani dan akui saja kekalahan. Tidak ada yang perlu malu. Lin Bai tersenyum dan berkata, terima kasih, guru, karena telah mengingatkan saya hanya bisa membuat keputusan akhir. Oke, ayo pergi. Su Jianan membawa Lin Bai dan semua murid sekte Lingjian dan meninggalkan halaman lainnya. Sepanjang jalan, Li Jianxing, Wang Hao dan lainnya terus menyemangati Lin Bai. Saya berharap Lin Bai dapat mencapai hasil yang baik. Wajah Lin Bai serius, dan tinjunya terkepal erat memikirkan konfrontasi langsung dengan Lin Zier nanti. Kemarahan dan kebencian di hati Lin Bai terus melonjak. Niat membunuh melonjak, dan pikiran untuk membunuh melonjak ke langit. Di alun-alun kompetisi Istana Changhai Yuntai, para pejuang dari seluruh kerajaan Shenwu dan seluruh dunia berkumpul untuk menyaksikan upacara tersebut, sekitar 10.000 orang. Adapun murid Istana Changhai Yuntai, ada sebanyak 30.000 murid luar dan 9.000 murid dalam, mereka sangat kuat. Di dalam alun-alun turnamen, 4 bendera ditanam di tanah, dengan lambang dan nama dari 4 sekte utama, Istana Changhai Yuntai, Istana Api-Api, Sekte Wufeng, dan Sekte Lingjian, masing-masing tersulam di atasnya. Sekte Lingjian datang cukup terlambat, dan sekarang hampir semua murid dari 3 sekte besar lainnya telah tiba. Wow, roh api dan tiran api di Istana Api melonjak dengan energi api. Mengerikan sekali, seperti nyala api neraka. Dikatakan bahwa roh api dan tiran api telah mengembangkan seni api hingga puncak yang ekstrim. Dan kekuatan mereka mendekati tingkat menjadi yang terbaik di Lingdong tidak boleh diremehkan. Hah! Di bawah panji Sekte Wufeng, kenapa semua orang berwajah dingin? Para pejuang dari Sekte Wufeng semua terlihat sama. Seperti siapa yang menggali kuburan leluhurnya, setiap orang yang mereka lihat berwajah lurus. Pemuda yang berdiri di bawah bendera Istana Changhai Yuntai adalah Duan Changhai. Itu benar-benar Duan Changhai. Saat para prajurit dari 3 sekte besar lainnya menetap, para prajurit di seluruh alun-alun mulai berbisik dengan penuh semangat. Sekte Pedang Roh ada di sini. Pada saat ini, mata semua prajurit beralih ke pintu masuk lapangan kompetisi. Su Jianan memimpin sekelompok murid Sekte Pedang Roh ke panji Sekte Pedang Roh dengan semua orang menonton. Ayo turun. Dikatakan bahwa Sekte Lingjian akan bertarung dengan 2 orang tahun ini, hanya Lin Bai dan Duan Qinghong. Lin Bai tidak sederhana, orang ini adalah pendekar pedang nomor 1 di Lingdong. Ya, Sekte Lingjian telah memilih menjadi murid yang berharga. Banyak prajurit memandang Lin Bai di belakang Su Jianan. Lin Bai berjalan ke alun-alun, melihat ke arah bendera Istana Changhai Yuntai, dan menatap pemuda itu, tetapi tidak melihat jejak Lin Zier. Lin Zier tidak datang, Lin Bai berkata dengan ragu. Duan Changhai memandang Lin Bai dan mencibir dengan jijik, kamu hanyalah roh bela diri kelas 1 tingkat kuning. Apa yang perlu ditakutkan? Aku dapat dengan mudah membunuhmu tanpa kakak muda Lin Zier mengambil tindakan. Jika kamu berani untuk mengacaukan adikku tercinta Lin Zier, kamu hanya meminta kematian. Bab 638 di mana Lin Zier. Su Jianan membawa sekelompok murid Sekte Lingjian ke panji Sekte Lingjian. Lin Bai, Duan Qinghong, tunggu saja di sini hingga kompetisi dimulai. Saya akan membawa murid-murid lainnya ke area menonton, kata Su Jianan kepada Lin Bai dan Duan Qinghong. Duan Qinghong berkata, tolong jangan khawatir, guru, saya pasti akan bekerja keras. Lin Bai berkata dengan ragu, guru, mengapa Anda tidak melihat Lin Zier? Lin Bai melihat bendera Istana Changhai Yuntai beberapa kali lagi memang tidak ada jejak Lin Zier. Lin Bai tiba-tiba menjadi cemas. Kemarahan di hatiku tidak bisa lagi dibendung. Tujuan utama Lin Bai datang ke sini adalah untuk mengalahkan Lin Zier, mengapa dia tidak melihatnya sekarang? Su Jianan melirik spanduk Istana Changhai Yuntai dan segera berkata, haha, Lin Zier sekarang adalah jenius nomor 1 di Lingdong. Dia harus menjadi orang terakhir yang muncul, sehingga identitasnya dapat tercermin. Saya lihat. Lin Bai mengangguk dengan kesadaran yang tiba-tiba, diam-diam menekan keinginan di hatinya, berdiri di bawah bendera, dan menunggu dengan sabar. Su Jianan pergi bersama murid-murid Sekte Lingjian. Li Jianxing berkata kepada Lin Bai dan Duan Qinghong, Lin Bai, kakak laki-laki Duan Qinghong, ayolah, beri napas pada Sekte Lingjian kita. Ayo. 2 kakak laki-laki, jangan menahan diri saat bertemu dengan murid Changhai Istana Yuntai. Benar. Dalam kompetisi antara 4 sekte besar di tahun-tahun sebelumnya, saya tidak tahu berapa banyak murid Sekte Pedang Roh yang dikalahkan oleh mereka. Jangan menahan diri, lakukan saja. Dengan kakak senior Lin Bai di sini tahun ini, kami pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Sebelum pergi, banyak murid menyemangati Lin Bai dan Duan Qinghong. Duan Qinghong tersenyum dan berkata, adik-adik, yakinlah, saya pasti akan melakukan yang terbaik.
Lin Bai hanya mengangguk ringan, matanya selalu terfokus pada bendera istana Changhai Yuntai. Di bawah panji istana Changhai Yuntai, lebih dari 30 prajurit berdiri. Pada saat ini, merasakan tatapan Lin Bai, mereka semua berteriak, "Apa yang kamu lihat? Sampah dari Sekte Pedang Roh. Sekte, apakah ayahmu tampan? Hahaha, idiot, apa yang kamu lihat?" Para murid istana Changhai Yuntai berteriak pada Lin Bai dan Duan Qinghong. Duan Changhai berdiri di depan, menyeringai dengan seringai lucu di wajahnya. Ketika Duan Qinghong mendengar ini, dia berbisik kepada Lin Bai, "Jangan perhatikan mereka." Lin Bai mencibir, dan sekarang dia tidak punya pikiran lain untuk memperhatikan badut-badut ini. Lin Bai hanya ingin tahu di mana Lin Zier berada. Penguasa api dari Istana Api Agni mencibir pada saat ini, Sekte Lingjian menjadi semakin buruk. Tahun lalu ada 7 murid yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi tahun ini hanya tersisa 2. Sungguh konyol. Huo Ling juga tertawa. Berkata, artinya, 4 sekte utama kerajaan Shenwu hanya dapat menyediakan 2 murid. Apakah tidak ada seorang pun di sekte Lingjian? Di bawah panji istana Lie Huo, selain Huo Ling dan Huo Ba, di sana apakah 10 orang ini beberapa prajurit sedang melihat spanduk sekte pedang roh dengan cibiran di wajah mereka saat ini? Mendengar hal tersebut, Sueren yang berada di bawah panji sekte Wu Feng langsung tertawa dan berkata, "Sekte sampah yang sedang dalam kondisi terpuruk, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk mengikuti kompetisi? Kembali dan minum susu, hahaha. Sekte Lingjian juga. Bukankah itu terlalu sampah? Hanya ada 2 prajurit yang datang tahun ini." Itu benar, sekte semacam ini tidak ada artinya dalam hidup. Mengapa tidak berlutut dan memohon belas kasihan dari istana Changhai Yuntai kami? Sekte sampah telah mengajar sekelompok murid sampah. Pada saat ini, murid dari 3 sekte besar lainnya menunjuk ke spanduk sekte Lingjian dan tertawa mengejek. Senyuman mereka tampak lebih tajam daripada senjata spiritual kelas 9, membuat wajah Duan Qinghong memerah karena marah. Duan Qinghong berkata dengan dingin, "Jika kamu bisa sampai di sana, kamu harus pintar. Nanti di kompetisi seni bela diri, jika kamu memiliki kemampuan, gunakan saja kekuatanmu yang sebenarnya untuk mengalahkan kami." "Haha, mudah untuk mengalahkanmu. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan 1 jari. Bahkan jika kamu menggertaknya dengan 1 jari, aku bisa menghancurkan sekte Lingjian hanya dengan 1 kentut." Hahaha. Duan Qinghong mendengar tiba-tiba, para murid dari 3 sekte besar lainnya tertawa terbahak-bahak, terutama Bloodblade, Fire Spirit, Fire Ba, Duan Changhai dan lainnya, yang bahkan membungkuk sambil tertawa. Saat Duan Qinghong sangat marah. Tiba-tiba, kekuatan alam ramuan manusia menyebar ke seluruh tempat, menekan kebisingan semua prajurit. Inilah penguasa alam ramuan manusia. Itu adalah King Haiti, kepala sekolah istana Changhai Yuntai, dan Zhao Xiansheng, penatua tertinggi. Tiba-tiba mata semua orang terfokus pada 2 pria parubaya, dan mereka naik ke kursi tinggi. King Haitian berkata sambil tersenyum, "Terima kasih telah datang untuk menyaksikan kompetisi antara 4 sekte utama kerajaan Shenwu. Karena semua orang telah datang jauh-jauh untuk menyaksikan pertempuran ini, saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Pengumumannya akan dilakukan selanjutnya. Tempat kompetisinya masih di Pulau Gantung. Pulau Gantung pada mulanya adalah sebuah gunung magnet yang mampu melawan gravitasi dan melayang di udara. Dan Pulau Gantung di Istana Changhai Yuntai kita pulau ini berukuran 700.000 mil, dan dibutuhkan prajurit alam ramuan dewa setengah langkah untuk terbang dengan kecepatan penuh dari kiri ke kanan selama sehari semalam. Di Pulau Gantung ini, di tengahnya, ada sebuah gunung yang menjulang tinggi ke langit disebut Gunung Qingtian. Di Gunung Qingtian, di puncak gunung, pemenangnya adalah pejuang dari 4 sekte besar yang akhirnya bisa menancapkan bendera sekte mereka di gunung itu. Kontes seni bela diri. Saat senja, bendera sekte manapun yang masih tersisa di Gunung Qingtian akan menjadi sekte terkuat di kerajaan Shenwu tahun ini. Peraturannya sangat sederhana, kan, kata King Haitian dengan tenang kata sambil tersenyum. Setiap tahunnya persaingan keempat sekte besar ini hampir sama, mereka berlomba-lomba memasang bendera di Pulau Gantung. Lin Bai mendongak dan melihat sebuah pulau besar yang ditangguhkan mengambang di udara di atas istana Changhai Yuntai di kejauhan. Disitulah kompetisi berlangsung. Di Pulau Gantung, tidak ada batasan untuk membunuh. Inilah yang Su Jianan katakan kepada Lin Bai dan Duan Qinghong tadi malam. King Haitian melanjutkan, "Kalau begitu, tolong berdiri dan mari kita sambut guru yang tak tertandingi. Dia adalah senior Zhao Longtu, salah satu dari 3 guru tertinggi dari Miracle Ridge." King Haitiandang berdiri bersama dengan Zhao Xiansheng dan memandang dengan hormat ke kejauhan. "Apa? Zhao Longtu, salah satu dari 3 Master Miracle Ridge, telah datang ke istana Changhai Yuntai. Pada tahun-tahun sebelumnya, master kelas berat seperti itu tidak akan datang ke sini."
Cek-cek, Istana Changhai Yuntai sebenarnya adalah yang berikutnya ke Miracle Ridge, salah satu dari 3 penguasa tertinggi. Tampaknya tidak ada seorang pun di kerajaan Shenwu yang dapat menghentikan kebangkitan Istana Changhai Yuntai. Semua prajurit berdiri dan melihat ke pintu masuk dengan penuh harap. Semua prajurit awalnya mengira Zhao Longtu akan masuk dari pintu masuk alun-alun kompetisi. Tapi tidak ada yang menyangka saat 2 aliran cahaya melintas di atas lapangan kompetisi, 2 sosok, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda, muncul. Orang tua ini mengenakan jubah hijau, memiliki senyum yang menyenangkan, dan mengangkat alis pedangnya. Dia memiliki semacam keagungan yang tidak marah, dan memancarkan aura mendominasi dari orang berpangkat tinggi. Dan gadis berpakaian putih itu memiliki sosok yang anggun, paras cantik dengan senyuman suci, dan tubuhnya memancarkan pesona yang luar biasa dan luar biasa. Lin Zier. Lin Bai menatap gadis itu, matanya menyemburkan api, dan berkata dengan gigi terkatup. Bab 639 Zhao Longtu. Di langit, 2 aliran cahaya menerobos awan, memperlihatkan sosok mereka. Hahaha, Zier, aku tidak menyangka kamu baru berlatih teknik tubuh pengendali angin selama 3 bulan, dan kamu telah mencapai level puncak dan bisa mengendalikan angin. Orang tua itu memandang Lin Zier dengan sangat puas dan tersenyum. Lin Zier tersenyum patuh, ayah angkatku mengajariku dengan baik. Zhao Longtu tersenyum dan berkata, haha, jangan katakan itu. Jika kamu tidak cukup berbakat, bahkan jika aku mengajarimu, kamu tidak akan bisa. Pelajarilah dalam 3 bulan. Teknik gerakan pengendalian angin ini sudah dianggap sebagai seni bela diri terbang yang langka di antara tingkat surgawi kelas 3. Diperlukan setidaknya 3 atau 4 tahun bagi orang biasa untuk berlatih hingga tingkat puncak, tetapi kamu melakukannya hanya dalam 3 bulan. Berdasarkan ini saja, kamu telah melampaui banyak monster berbakat di Lingdong dan Lingnan. Saya berani menyimpulkan bahwa tidak ada seorang pun di Lingnan yang memiliki bakat luar biasa Anda. Zhao Longtu berkata dengan senyum bahagia di wajahnya, kata. Lin Zier terbang dan berkata sambil tersenyum, ayah, ayo turun. Oh, kita sudah sampai di lapangan kompetisi, oke, ayo turun. Hari ini saya ingin melihat putri angkat saya yang berharga. Gaya Anda tiada taraf, jangan mengecewakan ayah angkatmu. Zhao Longtu berkata dengan gembira. Putriku pasti tidak akan mengecewakan ayah angkatnya. Lin Zier tersenyum patuh. Segera, Zhao Longtu dan Lin Zier jatuh dari udara dan mendarat di sebelah King Haitian. Saya telah bertemu senior Zhao Longtu. King Haiti dan Zhao Xiansheng keduanya membungkuk dengan penuh hormat. Zhao Longtu telah berada di Istana Changhai Yuntai selama 3 bulan, tetapi selama 3 bulan ini, kecuali Lin Zier, Zhao Longtu hampir tidak melihat siapapun di Istana Changhai Yuntai. Bahkan jika King Haitian pergi ke sana, dia akan langsung terpesona. Ya Tuhan, dia benar-benar datang dari langit. Apakah dia orang kuat di alam terbang? Salam, senior Zhao Longtu. Pada saat ini, semua prajurit yang hadir membungkuk dan memberi hormat, berteriak kepada Zhao Longtu dengan penuh hormat. Ini adalah master yang benar-benar tiada taranya. Salah satu dari 3 penguasa tertinggi Miracle Ridge. Pembangkit tenaga listrik tiada taraf di alam Feitian. Ini layak untuk dihormati oleh semua pejuang di kerajaan Shenwu. Bahkan Sujianan hari ini penuh hormat dan tidak berani memberi hormat sedikit pun. Zhao Longtu terkekeh dan berkata, kalian tidak perlu membayar hadiah sebesar ini. Saya tidak punya pekerjaan lain ketika saya datang ke sini hari ini. Saya terutama ingin melihat gaya putri angkat saya yang tiada taranya. Pilih beberapa prajurit yang luar biasa untuk pergilah ke Miracle Ridge. Para pejuang yang akan berkompetisi selanjutnya, kamu dapat bekerja keras untuk menunjukkan dirimu. Tetapi jika kamu pamer, kamu tidak dapat menyakiti putri angkatku yang berharga. Kalau tidak, aku, seorang lelaki tua, tidak akan bahagia. Kata-kata Zhao Longtu yang tampaknya bercanda sebenarnya memberi Lin Zier medali emas untuk menghindari kematian. His. Seluruh penonton berteriak kaget. Apakah dia akan tidak bahagia jika dia menyakiti Lin Zier? Setelah mengatakan ini, di antara semua prajurit yang berpartisipasi dalam kompetisi, siapa yang berani mengambil tindakan terhadap Lin Zier? Apakah kamu lelah hidup? Kamu telah membuat marah ahli tak tertandingi di alam surga terbang. Di bawah kemarahannya, seluruh kerajaan Shenwu akan dihancurkan. Terlebih lagi, Master Realm Feitian ini juga merupakan salah satu dari 3 master tertinggi Miracle Ridge. Begitu dia marah, dia dapat memobilisasi Master Miracle Ridge untuk keluar, yang cukup untuk menjatuhkan 700 negara di timur. Lingdong. Kalimat yang tampaknya sederhana ini memberi Lin Zier perlindungan mutlak. Sujianan, putri tertua, pendekar pedang darah, dan Pangeran Chu semuanya menjadi fokus ketika mendengar kata-kata ini. Kata-kata seseorang di alam surga terbang sudah cukup untuk mengintimidasi para pahlawan. Lin Zier tersenyum bahagia dan berkata, baiklah,
ayah angkat, selama kamu di sini, tidak ada yang bisa menyakitiku. Aku pergi. Zhao Longtu tersenyum bahagia dan berkata, oke, kamu pergi. Dari Zhao Longtu dan Lin selama percakapan Zier, seseorang dapat merasakan secara mendalam kasih sayang Zhao Longtu pada Lin Zier, merawat Lin Zier seolah-olah dia adalah putrinya sendiri. Zhao Longtu, karena dia terluka ketika dia masih muda dan memiliki penyakit tersembunyi di tubuhnya, hal itu tidak berpengaruh, dia tidak pernah menikahi seorang istri dan tidak memiliki anak. Ketika Zhao Longtu melihat Lin Zier, dia sangat menyukainya. Selama masa kontak dengan Lin Zier sepenuhnya memperlakukannya sebagai ayah kandung, hal ini membangkitkan cinta ayah dalam diri Zhao Longtu, seorang pria yang tidak dapat memiliki anak. Zhao Longtu bahkan diam-diam bersumpah bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Lin Zier. Oleh karena itu, sekarang Zhao Longtu sepenuhnya memperlakukan Lin Zier sebagai putrinya sendiri, sedemikian rupa sehingga dia bahkan mengajarinya banyak keterampilan seni bela diri tiada taraf dari Miracle Ridge untuk dia praktikkan. Lin Zier menuruni tangga selangkah demi selangkah dan berjalan menuju bendera istana Changhai Yuntai. Saudari Lin Zier, Duan Changhai melihat Lin Zier datang dan berkata sambil tersenyum lebar. Lin Zier tersenyum dan berkata, kakak senior Duan Changhai. Segera, Lin Zier berdiri di bawah bendera istana Changhai Yuntai. Sejak Lin Zier muncul, dia merasakan tatapan yang selalu menatapnya. Lin Zier tahu tatapan siapa yang menjadi miliknya. Pada saat ini, Lin Zier berdiri diam, wajah cantiknya tampak sedikit ke samping, melihat ke arah Sekte Lingjian. Berdiri di bawah panji Sekte Lingjian, pria berkulit putih menatapnya tanpa ekspresi. Lin Zier tersenyum sedikit, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya, sampah, kamu di sini. Setelah mendengar ini, wajah Lin Bai menjadi dingin, dan matanya perlahan berubah menjadi merah darah. Pada saat ini, benih iblis di mata kanan sebenarnya memiliki keinginan yang berkembang. Limbah. Dua kata yang diucapkan dari mulut Lin Zier membuat Lin Bai tidak mampu menahan amarah di tubuhnya. Lin Bai mengepalkan tinjunya erat-erat, kukunya menembus daging, mengatupkan giginya, dan menatap Lin Zier, tunggu, aku akan mengalahkanmu lagi di kompetisi nanti. Ketika mata Lin Zier bertemu dengan mata Lin Bai. Saat mereka saling memandang, sepotong angin dan pasir melayang dari udara tipis di lapangan kompetisi. Keduanya saling membenci, dengan niat membunuh yang tak terkendali di mata mereka. Apakah dia Lin Zier? Jenius nomor 1 di 700 kerajaan Lingdong. Sungguh menakjubkan. Tingkat semangat bela diri tertinggi di 700 kerajaan Lingdong dalam ribuan tahun, tingkat surga kelima. Sangat cantik, Lin Zier seperti peri yang turun dari bumi, seperti mimpi, aku sangat menyukainya, sangat indah. Banyak prajurit memandang Lin Zier dengan terpesona dan terkejut. Huff. Lin Zier menoleh ke belakang dan mencibir dengan jijik. Hari ini, dia seperti gadis Phoenix yang agung, dengan keagungan tertinggi dan bakat tiada taraf, menjulang tinggi di dunia, sombong di antara para pahlawan, dan ribuan orang jenius dikalahkan di hadapannya. Lin Bai juga membuang muka pada saat yang sama, matanya merah darah dan wajahnya garang. Pada saat ini, King Haitian berkata, karena tidak ada gunanya bagi semua orang, mari kita minta murid dari 4 sekte utama untuk memilih pembawa bendera. Pembawa bendera ini akan membawa bendera di sekitarmu dan mengibarkannya di udara. King Tian gunung di pulau itu. Saya perlu mengingatkan Anda semua bahwa jika benderanya dihancurkan di tengah jalan, sekte ini akan dianggap kehilangan kualifikasi untuk bercita-cita ke Gunung King Tian. Jadi, pembawa bendera yang Anda pilih itu yang terbaik agar seseorang menjadi yang terkuat di antara murid-muridnya. Karena hanya yang terkuat yang dapat melindungi benderanya agar tidak dihancurkan oleh prajurit lain. King Haiti berkata dengan keras. Menurut aturan yang ditetapkan oleh 4 sekte besar, tuan rumah tahun ini tetaplah istana Changhai Yuntai saya. Menurut aturan, setiap murid yang memenangkan tempat pertama dapat pergi ke rumah harta karun istana Changhai Yuntai saya dan mengambil apapun dia mau. Ambil harta karunnya. Jika kamu tidak keberatan, putuskan pembawa benderamu. Bab 640 Arai Teleportasi. Pulau Gantung. Saat suara King Haitian keluar, murid dari 4 sekte besar mulai memilih pembawa bendera. Tidak ada keraguan bahwa istana Changhai Yuntai telah memilih Lin Zier. Dia adalah jenius nomor 1 di 700 kerajaan Lingdong. Tidak hanya semangat bela dirinya yang sangat tinggi, keterampilan rahasianya juga kuat, budidayanya bahkan lebih menakutkan. Jika dia dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di istana Changhai Yuntai, ini hari pertama. Duan Changhai berkata sambil tersenyum, Saudari Zier, yang terbaik bagimu adalah menjadi pembawa bendera. Aku akan selalu berada di sisimu untuk melindungimu. Lin Zier melirik ke arah Duan Changhai dan berkata, Duan Changhai senior saudaraku, aku tahu kamu menyukaiku, tetapi tidak mungkin di antara kita.
Tetapi jika kamu bisa mengalahkan Lin Bai, aku bisa memberimu kesempatan untuk mengikutiku. Di masa depan, aku akan pergi ke Miracle Ridge dan Lingnan. Kamu juga bisa ikut denganku. Bagaimana? Lin Zier berkata sambil tersenyum. Duan Changhai tertegun sejenak, lalu berkata dengan gembira, terima kasih, Saudari Zier. Oh, tidak, terima kasih Tuan. Guru, yakinlah, bahwa Lin Bai hanyalah level kuning dulu semangat bela diri kelas, akan mudah bagiku untuk membunuhnya. Duan Changhai berkata dengan tegas. Ketika dia melihat ke arah Lin Bai, cahaya ganas muncul di matanya. Lin Zier tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Duan Changhai sangat menyukai Lin Zier di dalam hatinya, tetapi dia juga tahu bahwa ada kesenjangan besar antara dia dan Lin Zier, dan hampir mustahil untuk bersama. Jangan melihat semangat bela diri tingkat bumi kelas 9 Duan Changhai, tetapi semangat bela dirinya satu tingkat lebih tinggi, yang merupakan perbedaan antara langit dan bumi. Duan Changhai tentu saja sangat senang ketika dia mendengar bahwa Lin Zier mengizinkannya untuk mengikutinya. Selama dia bisa meninggalkan istana Changhai Yuntai dan kerajaan Shenwu, dan mempelajari seni bela diri dan teknik rahasia yang lebih kuat, dan kemudian mendapatkan kekuatan yang cukup dan melampaui kemampuan Lin Zier, maka Lin Zier harus merangkak ke tempat tidur dengan patuh. Pergi. Duan Changhai berpikir demikian dalam hatinya. Di dunia ini, yang kuat dihormati. Selama kamu cukup kuat, bahkan membuat tuanmu sebelumnya berlutut di hadapanmu adalah hal yang mudah. Duan Changhai mengetahui kebenaran ini dengan sangat baik, jadi dia memilih untuk mengikuti Lin Zier tanpa ragu-ragu untuk belajar di Miracle Ridge dan berlatih seni bela diri tingkat lanjut di Lingnan. Dua sekte lainnya. Istana Api memilih Fire Tyrant. Huo Ba adalah saudara laki-laki Huo Ling, dan tingkat kultivasi mereka hampir sama, bagaimanapun, Huo Ba adalah kakak laki-laki, dan Huo Ling tidak ingin bersaing dengannya. Wu Fengmen secara alami memilih Bloodblade. Bloodblade, pembunuh nomor 1 di Lingdong, begitu kuat sehingga dia tidak hanya menakuti para pejuang dari 700 negara di Lingdong, tetapi juga menghormati para pejuang dari sekte Wu Feng. Dalam sekte Lingjian, Duan Qinghong berkata, Lin Bai, kamu membawa benderanya, aku akan melindungimu dengan baik. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kakak senior Duan Qinghong, kamu membawa benderanya, mungkin aku tidak akan pergi ke Gunung Qingtian. Lin Bai memandang Lin Zier berkata dalam-dalam. Tujuan mendasar Lin Bai datang ke sini adalah untuk berduel dengan Lin Zier. Nanti, begitu dia bertemu Lin Zier di Pulau Gantung, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati, mungkin kalah-kalah, dan Lin Bai tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk pergi ke Gunung Qingtian. Setelah Lin Bai bertemu Lin Zier, hanya akan ada dua hasil. Entah Lin Zier yang membunuh Lin Bai. Entah Lin Bai membunuh Lin Zier. Duan Qinghong awalnya ingin Lin Bai membawa bendera itu, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lin Bai, dia mengertakkan gigi dan berkata, terima kasih, saudara muda Lin Bai. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum. Mengapa Duan Qinghong ingin mengucapkan terima kasih? Karena orang yang membawa bendera pasti akan memilih murid terkuat dalam sekte untuk membawa bendera tersebut. Setelah Anda menjadi pembawa bendera, Anda akan mendapat lebih banyak perhatian, dan akan lebih mudah untuk dipilih oleh Miracle Ridge. Segera Duan Qinghong berjalan menuju bendera sekte Lingjian dan menepuk-nepuk tiang benderanya. Bendera itu tiba-tiba menyusut karena inspirasi, perlahan menyusut, berubah menjadi bendera seukuran telapak tangan, dan jatuh ke tangan Duan Qinghong. Zhao Longtu memandang Lin Zier dengan kepuasan, dan kemudian dia melihat yang lain, orang kecil dari sekte Wu Feng itu memiliki begitu banyak energi membunuh dalam dirinya. Dia seharusnya menjadi orang yang membunuh sepanjang tahun. Ya, dia adalah karakter yang sangat bagus. Saya telah mendengar tentang dua bersaudara dari Istana Api sejak lama, dan sekarang saya dapat melihat bahwa mereka adalah dua jenius yang luar biasa. Adapun sekte Lingjian, anak itu bukan cukup bagus. Badu tidak bisa dibandingkan denganku, dan aku bahkan lebih berbeda dari pembawa bendera sekte Wu Feng, apalagi putri angkatku yang berharga. Setelah Zhao Longtu melirik Duan Qinghong, dia langsung kehilangan minat. Dan kemudian terus fokus pada Lin Zier, dengan senyuman seperti ayah di wajahnya. Pembawa bendera dari 4 sekte besar telah muncul. Istana Changhai Yuntai adalah Lin Zier. Tidak ada keraguan tentang ini. Apakah ada prajurit di seluruh istana Changhai Yuntai yang dapat menandingi Lin Zier? Yang dari istana Liehuo adalah Lin Zier. Tiran api, tidak ada masalah. Bagaimanapun, dia adalah putra tertua istana api. Bila darah dari sekte Wu Feng, pembunuh nomor 1 di Lingdong, siapa yang berani bersaing dengannya? Adapun sekte pedang roh, saya tidak mengerti. Mengapa Lin Bai tidak membawa bendera dan Duan Qinghong harus melakukannya? Banyak prajurit memandang Duan Qinghong dan Lin Bai dalam kebingungan.
Sekilas mereka tahu bahwa Lin Bai jauh lebih kuat dari Duan Qinghong, mengapa tidak membiarkan Lin Bai membawa benderanya? Mata Sujianan menyusut saat melihat pemandangan ini, dia secara alami tahu bahwa Lin Bai akan menemukan Lin Zier dan tidak akan pergi ke puncak Gunung Qingtian. Putri tertua dan pendekar darah sedang duduk di kursi penonton, tapi mereka juga diam. Terutama ketika mereka berdua memandang Zhao Longtu, ada sedikit ketakutan di mata mereka. King Haitian segera meninggikan suaranya dan berkata, sekarang murid dari 4 sekte besar sudah siap, mari kita mulai. Apa yang ada di depan Anda adalah susunan teleportasi. Setelah Anda masuk ke dalam susunan teleportasi, Anda dapat naik pulau gantung. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda, susunan teleportasi akan memindahkan lokasi Anda secara acak. King Haitian berkata sambil tersenyum. Segera, King Haitian mengangguk kepada Zhao Xiansheng. Zhao Xiansheng jatuh dari posisinya yang tinggi, datang ke alun-alun, dan mengaktifkan susunan teleportasi. Pada saat yang sama, dinding batu proyeksi besar juga muncul di lapangan, memungkinkan semua prajurit di lapangan untuk melihat dengan jelas segala sesuatu yang terjadi di pulau yang ditangguhkan itu. Zhao Xiansheng kembali ke King Haitian. King Haitian bertanya, apakah kamu siap? Zhao Xiansheng berkata dengan suara rendah, jangan khawatir, Lin Bai akan diteleportasi bersama dengan murid-murid Sekte Wu Feng dan Istana Liehuo, biarkan mereka bertarung terlebih dahulu, dan lihat Lin Bai itu akan terjadi jadilah baik bagi kekuatan Bai untuk menggunakan beberapa metode Lin Bai. King Haiti mengangguk dan berkata, sangat bijaksana bagimu untuk melakukan ini. Lin Zier terlalu penting bagi Istana Changhai Yuntai. Kita sepenuhnya dapat mengandalkan Lin Zi, potensinya telah melonjak ke langit. Lin Zier, sama sekali tidak ada ruang untuk kesalahan. King Haiti dan Zhao Xiansheng sebenarnya menggunakan tangan dan kaki mereka pada susunan teleportasi untuk memindahkan murid dari 3 sekte utama, Roh Sekte Pedang, Sekte Wu Feng, dan Istana Liehuo kebersamaan membuat mereka ingin mulai bertarung. Murid dari 4 sekte besar, mari kita mulai. Teriak King Haitian. Segera, murid Istana Changhai Yuntai, dipimpin oleh Lin Zier, segera berjalan menuju susunan teleportasi. Berdiri di depan susunan teleportasi, Lin Zier memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata, sampah. Kami menunggumu di puncak Gunung Qingtian.